Oke, selamat bertemu kembali dengan materi teknologi informasi dan komputer. Pada saat ini kita akan membahas tentang dasar komputer, apa itu komputer, apa itu teknologi informasi dan juga komputer. Karena pada saat ini komputer merupakan dasar atau merupakan alat atau media yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, baik dibutuhkan oleh guru, oleh siswa, juga oleh tenaga-tenaga pendidikan. Nah, pada kesempatan ini apa yang akan dibahas atau dalam pertemuan ini yaitu adalah apa sih komputer itu. Jadi pengertian komputer, pembahasan pertama kita mulai dengan pengertian komputer. Kita harus mengenal dulu apa itu sebenarnya komputer. Karena masih banyak di antara siswa, di antara kita yang komputer itu sekedar tahu karena fisiknya atau bentuknya seperti ini. Tetapi komputer adalah merupakan alat atau yang dipakai untuk mengolah sebuah data. Jadi menurut prosedur komputer yang sudah menjadi sebuah rumus atau menjadi sebuah rumusan bahwa komputer pada awalnya digunakan hanya untuk pekerjaan atau memudahkan orang dalam melakukan perhitungan atau dalam melakukan pengolahan angka atau disebut aritmatika, atau bahkan disebut juga sebagai alat bantu dalam mereka merumuskan sesuatu atau merumuskan atau menghitung sebuah angka. Nah, jadi komputer merupakan sebuah alat bantu pada masa itu. Tetapi pada masa perkembangannya, kemudian komputer ini melalui perkembangan dan melalui beberapa penemuan menjadi sebuah alat untuk mengolah sebuah informasi yang berhubungan seluruh kebutuhan manusia untuk memenuhi informasi dan pengolahan data, baik matematika atau mungkin data teks, bahkan sampai saat ini sudah menjadikan bahwa komputer sebagai alat untuk menyampaikan presentasi atau bahkan mencari berbagai informasi dari berbagai macam pelosok dunia. Jadi komputer tidak hanya untuk berhitung, tidak hanya untuk mengetik, atau tidak hanya untuk membuat konsep-konsep pekerjaan atau surat menyurat. Jadi komputer saat ini sudah merupakan alat itu untuk mengolah sebuah data menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang melakukan sebuah perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Jadi menurut Bernhard Consis Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Nah, selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Jadi pada masa itu memang digunakan untuk menghitung jarak, menghitung kecepatan dan lain-lain. Jadi komputer pada saat itu adalah dominasinya sebagai alat menghitung. Maka komputer disebut sebagai mesin analikal. Jadi orang mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analikal.
Oleh siapa? Oleh Charles Babbage. Nah, selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Jadi, secara singkatnya, pengertian komputer bisa dirangkum sebagai berikut. Jadi komputer sebagai alat elektronik di sini. Jadi komputer adalah perangkat alat elektronik yang mampu mengolah data untuk menyajikan informasi yang diinginkan. Nah, dalam pembagiannya komputer itu ada yang disebut dengan CPU. Biasanya kita mengenal sebuah kata CPU. Kemudian ada monitor atau ada keyboard, ini kita pasti sudah kenal. Kemudian ada mouse, kemudian ada printer sebagai output untuk menghasilkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang sudah tahu kan pengertian komputer yang sebenarnya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai pembagian komputer secara garis besar. Jadi komputer itu terdiri dari apa saja? Ada yang disebut dengan hardware, atau mungkin kita mengenalnya dengan bahasa Indonesia disebut perangkat keras. Kemudian ada software. Ini maka dalam bahasa kita disebut sebagai perangkat lunak atau. Lalu ada brainware. Nah, brainware ini adalah kalau dalam bahasanya adalah merupakan otak, atau mungkin di sini adalah sebagai user atau pengguna. Jadi, maka komputer terdiri dari input, kemudian ada sebuah proses, dan ada sebuah unit output. Nah, inilah output. Kemudian inilah input, dan ini adalah sebuah proses. Itu adalah sebuah kegiatan unit kerja komputer. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Dalam komputer ada yang kita kenal dengan hardware, ada software, ada brainware. Jadi hardware adalah perangkat keras atau perangkat yang dapat kita lihat, dapat kita saksikan, atau fisiknya sangat kita jelas terlihat. Di dalam perangkat keras itu ada perangkat input di sini, atau merupakan perangkat untuk pemasukan data, baik itu input berupa keyboard, berupa mouse, atau scanner. Jadi ini adalah merupakan alat input. Jadi kalau digambarkan maka dia seperti ini. Jadi input. Kemudian setelah itu ada yang disebut alat proses. Nah, alat proses. Ini proses. Di dalam proses biasanya terdapat sebuah RAM atau ROM, atau disebut kadang-kadang kita menyebutnya CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini disebut proses. Setelah proses, kita pun mengenal output atau hasil atau pengeluarannya, atau informasi atau data yang didapatkan dari proses input tadi dari input tadi, kemudian ke proses, kemudian ke output. Nah, ini disebut unit output. Apa saja yang ada di output itu, pertama kita akan melihat output dalam bentuk monitor atau layar. Kemudian ada disk drive atau media penyimpanan. Jadi karena kalau komputer itu tidak seperti mesin tik, hari ini dikerjakan, kita simpan, beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian itu masih bisa kita gunakan. Dan kalau outputnya dalam bentuk kertas atau dalam bentuk surat, maka media atau alatnya digunakan printer. Nah, ini disebut proses kerja komputer, dari mulai input, proses, sampai ke output. Ini disebut kerja atau proses kerja komputer. Nah, di dalam komputer tidak hanya perangkat keras saja. Jadi ada yang disebut perangkat lunak. Ini disebut lunak. Jadi perangkat lunak komputer disebut software.
Jadi perangkat lunak komputer untuk mengontrol perangkat keras atau hardware. Jadi software bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain disebut sistem operasi. Nah, sistem operasi kita mengenalnya biasanya Windows. Jadi kita kenal dulu Windows dulu. Nah, yang lainnya nanti dilanjutkan kalian. Lalu ada disebut dengan program bantu, disebut utility. Ada lagi seperti antivirus. Jadi biar komputernya tidak kena virus. Nah, program-program ini seperti program aplikasi lainnya untuk mengetik biasanya kita menggunakan Microsoft Word atau WordStar. Nah, ini Word ya. Atau Microsoft Office. Lalu ada lagi Excel biasanya yang kita kenal. Kemudian ada lagi Access. Ini semua tergabung dalam Microsoft Office. Lalu bagaimana pengolah gambar? Ada Adobe Photoshop misalkan. Nah, ini adalah cara-cara. Lalu ada lagi komputer yang berbasiskan tentang program. Ada Visual Fox Pro, Visual Basic. Nah, itu untuk programmer. Nah, nantilah kita bahas untuk dilanjutan lagi. Selain hardware, selain software, di komputer pun ada yang disebut brainware. Nah, ini sebenarnya brainware. Nah, atau pengguna komputer. Siapa pengguna komputer? Yaitu satu, seperti kita bahas, adalah operator. Jadi bertugas mengoperasikan komputer, menggunakan komputer atau memakai komputer. Yang kedua ada teknisi, atau bisa memperbaiki dan merawat komputer kita. Lalu yang ketiga, programmer, bertugas membuat sebuah program-program yang bisa dipakai untuk kita gunakan baik oleh operator maupun oleh teknisi. Lalu ada lagi sistem analis. Jadi bertugas menganalisa dan merancang sistem komputer. Biasanya membuat sebuah jaringan, membuat sebuah sistem kerja. Maka jika dirangkum dalam sebuah komputer itu terdiri dari 3 poin. Ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, ini adalah komputer kita. Jadi sekarang komputer tidak bisa digunakan, hanya ada hardware saja. Komputer tidak bisa hidup tanpa ada atau hanya software saja. Juga komputer dua-duanya ada. Jika tidak ada brainware, maka tidak bisa kita pakai komputer. Jadi minimal komputernya bagus, orangnya pun yang memakai atau brainware-nya pun sudah handal atau bisa memakainya. Makanya belajar dulu kita komputer. Nah, hari ini kita sedang belajar pengertian sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak tadi, perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input dan menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaannya sehari-hari, baik pekerjaan kantor, pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah pun menggunakan komputer. Bahkan sekarang bengkel pun menggunakan komputer. Nah, ini disebut komputer. Diulangi lagi bahwa komputer terdiri dari brainware, software dan hardware. Jadi dasar komputer harus ada 3 tadi. Perkembangan komputer. Jadi komputer pada dasarnya atau sejak awal dibuat sampai dengan sekarang, fungsinya memang untuk mengolah data, untuk berhitung. Walaupun pada masa adanya sebuah komputer itu sangat dalam bentuk minimal sekali cara kerja mereka. Bahkan pada awalnya komputer hanya digunakan di tempat-tempat vital seperti di tentara, di pemerintahan, atau di lembaga-lembaga negara. Pada sebuah perkembangannya atau generasi komputer pertama, itu komputer pertama dibuat dengan sangat sederhana, dengan bentuk fisik yang sangat besar. Jadi fisik dia bahkan mungkin sebesar lemari besar gitu, dan membutuhkan tenaga listrik yang besar juga pada masa itu. Komponennya pun sangat besar. Jadi komputer pertama dibuatnya sangat besar. Bahkan mungkin seperti dalam sebuah gedung. Tidak bisa komputer seperti zaman sekarang yang bisa dibawa-bawa kemana-mana, bisa dimasukin ke tas, bisa dimasukin ke saku buku,
bahkan sekarang komputer lebih kecil. Generasi kedua komputer ada pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, generasi ini dikembangkan penggunaan teknologi transistor. Jadi sudah berbasis elektronik. Jadi tingkat dalam bahasa komputer pertama mempunyai kecepatan yang sangat mulai besar. Jadi mulai dibentuk di generasi kedua ini komputer dengan menggabungkan mesin-mesin elektronik. Nah, ini sejarahnya. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970, komputer pada masa ini dibuat dengan menggunakan teknologi IC. Ini IC. Atau bisa disebut dengan chip. Jadi sudah chip. Mungkin kalau kita melihat HP kita atau Android kita itu ada chip atau kartu chip. Nah, ini adalah awal di mana terbentuknya sebuah chip pada tahun 1965. Generasi keempat ada di tahun 1970 sampai 1995. Generasi keempat penggunaan IC dikumpulkan dan dipadatkan dalam sebuah chip sebagai perangkat IC yang terpadu. Nah, sehingga memungkinkan sebuah kecerdasan komputer dalam sebuah teknologi lebih tinggi. Yang kelima atau generasi kelima, pada generasi kelima ini sudah dipergunakan teknologi web. Nah, hari ini kita sudah mulai mengenal apa itu internet. Jadi komputer di generasi kelima ini sudah bisa browsing atau dengan browser, atau penggunaan atau pengolahan penyampaian informasi secara real time. Jadi misalkan kita hari ini browser dengan Google, langsung kita dapatkan hari ini juga. Atau kita bisa melakukan player musik, video, dan lain-lain bisa digunakan dalam keadaan real time. Jadi seperti chatting, seperti video call. Nah, ini ada di posisi ini. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan waktu yang sama, pada masa yang sama, dan tidak mengurangi jeda. Jadi tidak ada jarak, tidak ada. Jadi walaupun orangnya jauh, kita bisa berkomunikasi dengan langsung. Seperti video call kalau kita menggunakan Android atau handphone. Konfigurasi sistem komputer. Nah, secara garis besar seperti ini dijelaskan bahwa komputer itu seperti tadi ada input, ada in, ada proses, ada output. Jadi komputer adalah seperti itu. Dan dijelaskan seperti gambar ini pun sama. Ada input, ada proses, ada output. Disebut konfigurasi komputer. Maka dalam input seperti yang kita gambarkan tadi, beberapa alat atau media sebagai penerima masukan dari user, dari si pengguna tadi. So, si pengetik atau si pemakai komputer, maka ini disebut unit input. Nah, seperti ini alatnya. Lalu macam-macam input. Di sini ada keyboard atau papan ketik. Jadi prinsip kerja dari alat ini adalah memanfaatkan kinerja saklar atau on off. Jadi kalau dia on maka dia hidup kan gitu ya. Nah, bila salah satu tombol ditekan maka dia hidup. Jadi akan memberikan sebuah arus listrik ke papan tadi sehingga menjadikan sebuah data tersampaikan ke prosesor atau ke CPU atau ke bagian proses. Kemudian ada mouse. Nah, ini mouse. Nah, kalau ini tikus ya. Nah, mouse-nya yang ini gitu. Jadi merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan. Selain karakter, biasanya alat ini digunakan untuk menggambar. Nah, bisa kita menggambar karena dalam sebuah mouse, kalau zaman dulu mouse itu dilengkapi bola dalamnya, tapi sekarang sudah sensor. Jadi sekarang sudah lebih canggih lagi. Lalu yang kedua ada CPU atau unit proses. Seperti tadi digambarkan bahwa proses merupakan bagian utama dari sebuah komputer. Pada unit ini terjadi kegiatan pengolahan data yang diterima dari unit sebelumnya atau dari unit input. Data-data yang dimasukkan oleh user kemudian oleh keyboard, oleh mouse atau mungkin oleh barcode atau scanner dan lain-lain, maka akan menjadi bahan untuk diproses CPU.
Nah, ini adalah jenis-jenis proses dari tipe generasi-generasi komputer. Jadi pada masa 70-an ini yang muncul semuanya berbasis Intel pada masa itu. Dan ini adalah generasi yang terakhir saat ini. Dan generasi sekarang pun sudah berbagai macam tipe muncul di pasaran-pasaran komputer. Unit output atau keluaran. Jadi output atau unit keluaran. Nah, jika data sudah ada di input, maka kemudian diproses, maka akan ditampilkan baik oleh monitor ataupun oleh kertas lewat printer ataupun lewat suara. Nah, ini disebut unit output. Nah, ini monitor. Jadi kalau kita mau monitor, sekarang monitor sudah besar sekali. Bahkan kalau zaman dulu monitornya tabung ya. Sekarang sudah LED atau LED. Oh, LED ya, udah LED. Nah, bagian akhir dari sebuah komputer adalah unit display yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara user dengan komputer. Jadi si user bisa membaca apa yang ada di layar. Nah, si pemakai bisa mengetahui apa yang ada di layar tadi. Kemudian printer sebagai unit output dari sebuah komputer. Jadi bagian terpisah dari sebuah PC tadi, apa itu PC? Personal komputer yang berfungsi sebagai pencetak hasil pengolahan data pada media seperti kertas dengan menghasilkan pola-pola tertentu. Nah, ini disebut printer. Nah, demikian dasar-dasar komputer. Jadi kita harus mengenal dulu bahwa komputer itu ada hardware, ada software, kemudian ada brainware. Nah, di antara itu sebuah proses kerja komputer, yaitu ada sebuah input, ada sebuah proses, ada sebuah output. Nah, itu adalah dasar-dasar terjadinya sebuah proses pengolahan data oleh komputer. Terima kasih.